Ya, Bupati Lumajang memutuskan masa tanggap darurat bencana erupsi Gunung Semeru hingga 14 hari ke depan. Keputusan ini diambil menyusul terjadinya erupsi Gunung Semeru disertai awan panas guguran serta dinaikannya status Gunung Semeru dari siaga menjadi awas. Sementara itu puluhan rumah warga luluh lantak diterjang awan panas guguran. Inilah video amatir warga yang menunjukkan kondisi pemukiman warga Dusun Kanjar Kuning, Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro yang luluh lantah diterjang awan panas guguran Gunung Semeru yang saat ini telah ditetapkan berstatus awas atau level 4. Beruntung sebelum awan panas melanda dusun ini, semua masyarakat telah mengungsi ke sejumlah titik pengungsian sehingga tidak sampai mengakibatkan jatuhnya korban. Sejumlah petugas kepolisian terus melakukan penyisiran dan juga menghalau warga agar segera menjauh dari pemukiman yang diterjang awan panas. Sementara itu, Bupati Lumajang menetapkan masa tanggap darurat hingga 14 hari ke depan. Dan tercatat jumlah pengungsi diperkirakan lebih dari 2.000 warga. Oke, kita akan berbincang dengan Thoriqul Haq, Bupati Lumajang, dan juga Patria Dwi Hastiadi, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang. Selamat pagi Pak Bupati, selamat pagi Pak Patria. Selamat pagi, Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Pak Bupati terlebih dahulu. Pak, sudah ada status darurat bencana yang ditetapkan oleh Pemkab. Langkah taktis, langkah teknisnya ini akan seperti apa? Kemudian bagaimana kondisi warga yang hingga pagi ini harus mengungsi di beberapa lokasi, Pak? Ya, betul. Saya sudah mengeluarkan status tanggap darurat selama 14 hari. Dan kami, pemerintah Kabupaten Lumajang, dalam jangka waktu 14 hari ini akan fokus melakukan penanganan terhadap para pengungsi atau masyarakat yang sementara waktu mengungsi. Ada beberapa dampak yang kami klasifikasikan. Pertama adalah dampak yang secara langsung terkena aliran APG, yaitu masyarakat yang ada di sekitar aliran lahar Semeru. Dan yang kedua adalah masyarakat yang terdampak tidak langsung, yaitu masyarakat atau wilayahnya atau desanya yang terkena hujan abu yang kemarin siang sampai sore itu terjadi di wilayah mereka semua. Oke, lalu kondisi warga hingga pagi hari ini di pengungsian bagaimana, Pak? Ya, ada 12 titik yang terevakuasi atau tempat pengungsian bagi masyarakat yang terus kami pantau. Hari ini atau pagi ini kita sudah mempersiapkan langkah-langkah pemenuhan makanan atau sarapan paginya dengan tadi malam sudah ada dapur umum. Kita ada 2 lokasi yang harus kita koordinasikan dengan pemerintah provinsi dan kabupaten tetangga, yaitu Kabupaten Malang, karena 2 lokasi ini harus ditangani dengan terpisah. Kanjar Kuning itu adalah wilayah yang menjadi jalur darurat, karena Geladak Perak yang dulu erupsi tahun lalu itu belum selesai dibangun atau masih tahap 85%. Itu yang sekarang terdampak, artinya APG-nya masuk ke pemukiman di Kanjar Kuning. Jadi praktis saya sampai sekarang belum bisa ke Kecamatan Pronojiwo. Nah, yang di Kecamatan Pronojiwo itulah yang ditangani oleh teman-teman dari Kabupaten Malang, BPBD, dan juga BPBD pemerintah provinsi. Tadi pagi Pak Bupati Malang sudah menyampaikan bahwa dapur umum sudah berdiri dan sudah fungsi, segera akan melayani beberapa kebutuhan sarapan pagi ini untuk masyarakat yang ada di pengungsian. Bisa itu, Mas Bayu. Pak Bupati, apakah memang masih ada daerah yang juga dapat dikategorikan termasuk yang rawan begitu, masih belum dievakuasi atau warganya juga masih berada di dalam rumah? Jadi kondisi pagi ini relatif aman ya. Saya kemarin sore meninjau langsung lokasi di Kanjar Kuning. Betul, Kanjar Kuning itu pemukiman yang mengenai APG atau APG yang masuk ke pemukiman.
pada prinsipnya Kajar Kuning adalah daerah yang sudah ditetapkan zona merah. Dan masyarakat di sekitar Kajar Kuning itu sudah diberikan rumah hunian tetap di hunian relokasi yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR. Jadi APG ketika mengenai pemukiman di Kajar Kuning itu masyarakat sudah tidak ada, artinya aman. Yang terdampak abu atau hujan abu yang sejak kemarin siang sampai sore itu malam sudah reda, artinya hujan abunya sudah tidak ada bersamaan dengan sore hari ketika gerimis atau hujan rintik-rintik itu terjadi. Praktis pagi ini sudah relatif aman, tinggal kita bertahap untuk masyarakat diperkenankan dan diperbolehkan untuk kembali ke rumah masing-masing, kecuali yang terdampak langsung di Kecamatan Pronojiwo dan Candipuro atau di Desa Supeturang dan Sumberwuluh yang memang masyarakat yang ada di tepian aliran lahar Semeru. Oke, sebelum ke Pak Bupati lanjut, saya mau ke Pak Patria terlebih dahulu. Pak Patria, saya ingin mengonfirmasi juga, kemarin ada pemberitaan soal ada beberapa warga yang enggan dievakuasi ya ketika erupsi Semeru itu terjadi. Benarkah ada hal tersebut, Pak? Terima kasih. Jadi perlu saya sampaikan pada kesempatan ini untuk masyarakat di lokasi terdampak, alhamdulillah lebih patuh, lebih tertib dibandingkan 1 tahun yang lalu. Kemudian kalau ada informasi ada beberapa yang enggan dievakuasi, mungkin karena kondisinya. Dan alhamdulillah pada pagi hingga siang hari ini kita bekerja sama dengan seluruh petugas dan relawan berhasil mengevakuasi seluruh masyarakat di zona-zona berbahaya yang di zona merah begitu. Lalu bagaimana dengan hari ini gitu? Apa yang menjadi fokus BPBD Pak saat ini menghadapi dampak dari erupsi Semeru itu Pak? Jadi sesuai dengan petunjuk Bapak Bupati, kita prioritas akan menangani saudara-saudara kita pengungsi di titik-titik pengungsian. Kita fokus ke pelayanan pemenuhan kebutuhan mereka, mulai kebutuhan untuk kesehatan, kebutuhan makan, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya di tempat-tempat titik pengungsian. Kemudian sambil menangani pengungsi, kita akan melakukan asesmen bagaimana kerusakan yang terjadi diakibatkan oleh APG kemarin. Cuma karena material masih panas, sementara asesmen awal kemarin kita cuma mengamati, kemudian nanti kalau kondisi sudah memungkinkan, kita akan melakukan asesmen yang lebih detail lagi. Gitu. Oke, untuk titik-titik mana saja Pak yang menjadi fokus dari BPBD? Untuk asesmen yang pertama, seperti disebutkan Pak Bupati, nanti kita ke Kajar Kuning, karena dari timbunan material dampak APG kemarin yang paling banyak terdampak adalah di Dusun Kajar Kuning, di mana selain perumahan penduduk ada fasilitas 2 jembatan yang tertimbun. Tertimbun itu apakah hanya tertimbun material ataukah ada kerusakan, nanti setelah asesmen berikutnya mungkin kita bisa menginformasikan sebagai data lanjutan. Oke, baik. Baik, nanti saya kembali lagi ke Pak Patria dan juga Pak Bupati, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.